Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan ya. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji saya yang minggu lalu, kita akan membahas tentang soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Ya, di sini materi kita tetap masih berada di literasi penetralan. Ya. Oke, untuk soal pertama kemarin langsung saja. Di sini ada soal yang sudah kalian kerjakan kemarin tentang pembuatan larutan NaOH 0,5 normal sebanyak 100 ml. Di perintah soalnya, bagaimana cara membuat larutan tersebut? Jawab dengan perhitungan dan diagram alir prosedur. Oke, dari pertanyaan ini berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencari berapa massa NaOH yang harus kalian timbang agar kalian bisa membuat larutan NaOH 0,5 normal. Di sini saya kasih perinciannya. Diketahui normalitas NaOH 0,5 normal dan volume NaOH yang diinginkan sebanyak 100 ml. Oke, langsung saja untuk mencari masanya, bisa kalian gunakan rumus normalitas ya, di mana normalitas itu massa dalam gram per atau dibagi berat ekivalen kali 1000 per volume. Sehingga saat kita mencari massa, bisa kita dapatkan rumus normalitas kali berat ekivalen kali volume dibagi 1000. Nah, tinggal dimasukkan saja di situ. 0,5 normal kali 40 kali 100 dibagi 1000 sehingga didapatkan massa sebanyak 2 gram. Oke, jika ada yang masih bingung tentang pencarian BE, ya, BE itu bisa didapat dari massa molekul relatif dibagi dengan valensi. Nah, dalam NaOH, valensinya yaitu sebanyak 1. Jadi, nilai BE di sini sama dengan nilai MR, sehingga BE-nya sebesar 40. Didapat dari ARNA ditambah ARO ditambah ARH, yaitu 23 ditambah 16 ditambah 1, sehingga hasilnya 40. Nah, oke, dari sini sudah kita dapatkan massa sebanyak 2 gram. Jadi, saat kita ingin membuat larutan NaOH 0,5 normal sebanyak 100 ml, kita harus menimbang NaOH sebanyak 2 gram. Nah, lalu dari sini gimana diagram alir prosedurnya, Bu? Oke, kita lanjutkan ya. Untuk diagram alir prosedur, di kotak atas, kita bisa langsung menuliskan dengan sampel, begitu saja. Atau kalau ingin lebih spesifik, bisa kalian tuliskan NaOH. Untuk kotak yang paling bawah, tulis dengan hasil, begitu saja. Nah, untuk langkah prosedurnya, silahkan tulis dengan awalan kata pasif ya. Di situ ada ditimbang, dimasukkan, ditambahkan, dan lain-lain. Nah, bisa kalian baca saat kita mau membuat larutan NaOH 0,5 normal sebanyak 100 ml. Jadi, langkah yang harus kita lakukan yaitu pertama, sampel NaOH ditimbang sebanyak 2 gram NaOH, dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu ditambahkan sedikit aqueous untuk melarutkan NaOH, dan dimasukkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya, ditambahkan air sampai tanda batas dan dikocok sampai homogen. Dari prosedur ini, kita sudah mendapatkan larutan NaOH 0,5 normal sebanyak 100 ml. Oke? Ada yang ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kalian tulis di grup forum diskusi AKK. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua di sini yaitu penentuan konsentrasi asam cuka dari titrasi asam basa. Jadi, suatu sampel asam cuka akan diketahui konsentrasinya dengan titrasi asam basa menggunakan larutan standar sekunder NaOH. Jika 25 ml sampel asam cuka membutuhkan 30 ml NaOH 0,1 normal, untuk mencapai titik ekivalennya, hitung konsentrasi asam cuka. Oke, ini kita bisa pakai rumus pamungkas titrasi ya. Jadi diketahui NaOH-nya berapa, VNaOH-nya di situ 30 ml, kita jadikan sebagai V1, lalu V asam cukanya
kita jadikan sebagai V2 yaitu sebanyak 25 mili. Yang ditanyakan N asam cuka, berarti di sini N2. Nah, kita pakai rumus pamungkas iterasi di sini V nirvana V1N1 sama dengan V2N2. Oke? Dari sini sudah jelas ya. Tinggal dihitung saja sehingga ketemu N2-nya sebanyak 0,12 normal. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu soal pembuatan larutan HCl. Nah, jadi anak-anak, kita bisa membuat larutan dari dua bahan. Bahan kita itu ada yang berupa serbuk dan ada yang berupa dia udah larutan. Nah, kalau dia awalnya sudah larutan, kita sebut dia dengan pengenceran ya. Jadi di sini kita mau mengencerkan HCl dari yang 14 normal, kita mau encerkan menjadi 0,1 normal sebanyak 100 mili yang dibutuhkan. Oke, kalau kita jabarkan di penjawabannya, jadi diketahui NHCl yang diinginkan yaitu 0,1 normal. Sedangkan volume HCl yang kita inginkan sebanyak 100 mili. Nah, NHCl yang tersedia berapa di situ? Ternyata NHCl yang tersedia sebanyak 14 normal. Nah, sama, kita pengenceran bisa menggunakan rumus V1M1 sama dengan V2M2 atau kalau yang diketahui normalitas, di sini karena normalitas HCl sama dengan molaritas HCl, kita bisa pakai rumus ini, V nirvana ya. Nah, di sini kita dapat hitung dan didapatkan V2 sebanyak 0,7 mili. Apa artinya? Berarti kita cukup mengambil 0,7 mili saja dari HCl yang berkonsentrasi 14 normal untuk membuat HCl 0,1 normal sebanyak 100 mili. Oke, berarti gimana Bu prosedur atau diagram alir prosedurnya? Next, kita lanjutkan. Jadi, saat kita bahan awalnya sudah berupa larutan, nah prosedurnya seperti ini. Sama ya, kotak atas sampel, kotak bawah hasil. Nah, karena dia bentuknya udah larutan, berarti pertama kita memipet atau dipipet sebanyak 0,7 mili HCl 14 normal. Lalu, karena kita pengenceran, alat kita pakai labu ukur. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Nah, labu ukur ini dia sudah diberi sedikit aquades. Nah, hal ini untuk apa, Bu? Ini untuk menjaga nanti dia reaksinya terjadi letupan atau eksotermis ya. Jadi kita kasih air sedikit dulu di labu ukur tadi, lalu kita pipet 0,7 mili HCl 14 normal, kita masukkan ke dalam labu ukur. Nah, setelah 0,7 mili HCl 14 normal tadi masuk, kita tambahkan air di labu ukur tersebut sampai tanda batas. Hati-hati jika timbul panas, biasanya hangat ya, lalu dikocok sampai homogen. Sudah, berarti kita sudah membuat larutan HCl 0,1 normal sebanyak 100 mili dari larutan induk HCl 14 normal. Nah, sampai di sini semoga penjelasan ini bisa membantu kalian dalam memahami atau memecahkan problem soalnya. Jadi kalian bisa melakukan perhitungan konsentrasi dengan tepat dan menghitung konsentrasi yang diinginkan dengan tepat. Karena materi kita tentang analisis kuantitatif, jadi perhitungan konsentrasi itu sangat dibutuhkan. Jika kalian merasa kurang paham dengan penjelasan ini, silahkan ditanyakan. Oke, setelah ini saya akan melaksanakan post test. Silahkan diikuti petunjuk selanjutnya. Untuk penjelasan kali ini, saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.